Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas keuntungan orang yang mendoakan saudaranya, sedangkan saudaranya tidak tahu kalau dia mendoakannya. Ini ada satu tanda kalau orang ini benar-benar karena Allah, nggak ingin dikenang, nggak ingin diketahui, nggak ingin antara dia dengan Allah saja. Ini tanda orang yang doa ini orang takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalan-amalan dari orang yang takwa akan diterima oleh Allah. Maka di antara keuntungan yang disebutkan dalam 3 hadis yang akan kita baca, orang tadi akan didoakan malaikat. Yang para ulama mengatakan, kalau kamu ingin doa kamu makbul, gunakan waktu doa lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Apa maksudnya? Lidah kita sering buat dosa juga. Maksudnya, kamu berdoalah di tempat-tempat yang Nabi menjanjikan, kalau kamu buat amalan tersebut, malaikat-malaikat yang tidak pernah berbuat dosa, lidah mereka digerakkan oleh Allah untuk mendoakan kamu. Kemudian yang kedua, doa dia akan didoakan malaikat sebagaimana dia didoakan tadi. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan antara dia dan antara orang yang didoakan sinar yang menyambung. Di orang yang didoakan akhirnya tanpa dia sadari akhirnya sambung hati dengan yang mendoakan. Akhirnya menyebabkan mudah untuk diajak kerjasama dalam macam-macam kebaikan. Ini penting bagi orang yang memikirkan perjuangan umat untuk selalu mendoakan kebaikan kepada umat. Di kalian mamanya nanti sebulanan lagi mau pulang ke kampung. Kalau masih ada umurnya maksudnya. Banyak juga yang niat pulang ke kampung ternyata masuknya ke kuburan Saridin. Jadi kalau kamu sebelum pulang tuh sering doakan, bacakan Fatihah orang kampungnya. Umat Islam yang di tempat kamu, umat Islam di mana saja berada. Nanti orang itu ngelihat yang mendoakan tuh gareng lihat tok tuh langsung srek. Akhirnya mudah untuk kita ajak ke masjid. Mudah untuk kita ajak khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Mudah untuk kita ajak kerjasama dalam macam-macam kebaikan. Sebaliknya kalau orang itu tidak pernah mendoakan untuk saudara muslimnya kebaikan, maka antara dia dengan antara saudara muslimnya itu seperti ada sekat. Saling tidak nyetrum, saling tidak tertarik. Sebenarnya orang pulang dari pondok, orang kampungnya bukan kangen, ngelihat tok itu loh, mahnya kambuh. Ngelihat tok itu langsung sumpek mual. Kenapa sih orang kampung kok suka melihat saya dengan pandangan yang kurang enak? Oh, ternyata kamu nggak pernah doakan kebaikan untuk orang kampung itu. Jadi kalau kamu pulang dengan doa mulai sekarang, masuk kampung, sak kampung ingin menjadikan kamu menantunya. Saya ini melihat santri dari Magetan kok lain toh, melihat tok tuh langsung rasanya itu dingin hati itu. Rasanya langsung fikir akhirat dan ingat akhirat. Ini penting ini, bahan hidayahnya itu mulai sekarang biar kepulangan kita atau makomi kita atau safar kita atau singgah kita itu menjadi asbab kebaikan untuk kita, untuk umat, bahkan untuk seluruh alam. Sawabu man da'a li akhihi bidharril ghaib. Pahalanya orang yang mendoakan li akhihi untuk kebaikan saudaranya bidharril ghaibi, di waktu saudaranya tidak ada. Dhahrul ghaib itu kata para ulama ada dhahrul ghaib hakiki. Maksudnya memang orangnya tidak hadir di depan dia. Di negeri lain, di kampung lain, di kamar lain. Sedang tidak di depan dia. Ada dhahrul ghaib maknawi. Orangnya di depan dia, dia mendoakan dengan hatinya tanpa diketahui oleh temannya itu. Itu juga termasuk dhahrul ghaib maknawi. Itu pun tidak keluar dari fadilahnya mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara itu. An Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sami'a telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi bersabda, ma min 'abdin muslimin,
Tidak ada seorang hamba Islam pun yad'u li akhihi yang dia berdoa untuk kebaikan saudaranya bi dhahril ghaib ketika saudaranya tidak ada. Tidak ada dengan dua arti tadi, tidak ada sebenarnya atau tidak tahu. Illal qalal malakul muwakkal. Mesti akan mengatakan malaikat al-muwakkalu yang diberi tugas untuk mendoakan hamba-hamba yang doakan saudaranya kebaikan. Apa malaikatnya bilang apa? Walaka, semoga bagi kamu yang berdoa bimisli zalika, seperti yang kamu doakan untuk saudara kamu. Ditambah kita doakan baik untuk saudara kita, tambah banyak malaikat yang akan digerakkan oleh Allah untuk mendoakan seperti yang kita doakan. Saya ini hafalan saya kok sulit, Pak. Menghafalkan teks-teks agama kok sulit. Oh, kamu doakan teman-teman kamu biar semuanya dimudahkan menghafal, dimudahkan untuk hafal minhaj, dimudahkan untuk hafal Mukhtasar Bukhari, dimudahkan untuk memahami agama. Dan nanti malaikat-malaikat akan doakan pada kamu seperti itu. Ya Allah, orang ini mudahkan menghafal, mudahkan memahami, mudahkan begini. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Pak, saya ini kok enggak laku-laku nikah, Pak. Oh, mudah aja. Teman-teman kamu doakan biar cepat laku nikah, kamu nanti laku. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat punyanya Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah beliau mengatakan, da'watul mar'il muslimi li akhihi, doanya seorang laki-laki muslim untuk kebaikan saudaranya fi dzaril ghaibi ketika saudaranya tidak ada, mustajabatun, adalah dikabulkan oleh Allah. Inda ra'sihi, di dekatnya yang berdoa tadi, malakun, ada seorang malaikat muwakkalun yang ditugasi. Kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia doa untuk saudaranya dengan kebaikan, qalal malak, maka malaikat yang ditugasi mengatakan bihi, dengan sebab doa yang dia panjatkan, amin, semoga Allah mengkabulkan doa kamu, walaka bimislin, dan semoga bagimu bimislin, seperti doa yang kamu panjatkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatu ta'awatin, 3 doa, mustajabatun, yang ketiganya adalah dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam 3 doa itu mengenai kemustajabannya. Da'watul walid, pertama kali adalah doanya orang tua. Walid di sini memasukkan ibu juga, kata kebanyakan ulama. Di doanya orang tua untuk anaknya itu mesti akan ada manfaatnya, enggak tahu kapan, mesti akan ada. Maka kalau kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk mendoakan kebaikan untuk anak kita. Nabi bersabda dan sabdanya tidak akan luput dari kebenaran. Doanya orang tua akan dikabulkan. Dalam berat yang lain, doanya orang tua untuk anaknya maksudnya. Wa da'watul madrumi, dan doanya orang yang dizalimi. Jadi kalau orang itu pikir akhiratnya kuat, ketika dizalimi, di samping dia sudih, dia juga harus bersyukur karena dia punya kesempatan untuk punya doa mustajab. Gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk minta hidayah, minta macam-macam anugerah dari Allah. Wa da'watul musafiri, dan doanya orang yang safar. Maksudnya safar dalam keadaan tidak maksiat. Ini juga termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah, apalagi kalau safarnya untuk berjuang fisabilillah, tambah lagi ada janji-janji yang lain. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna asra'ad du'a, sesungguhnya paling cepatnya doa ijabatan pengkabulannya, da'watu ghaibin li ghaibin, adalah doanya orang yang tidak hadir kepada yang tidak hadir. Di orang yang saling tidak ada dalam satu majlis. Yang didoakan umpamanya di Madiun, yang mendoakan di Temboro, sama-sama tidak ketemu, benar-benar ikhlas karena Allah. Da'watu ghaibin, doanya orang yang tidak hadir di depan, li ghaibin, kepada orang yang tidak hadir di depannya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Abdurrahman bin Zaid bin An qala Tirmidzi gharib, hadis ini adalah hadis yang langka sanadnya. Astagfirullah, 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 astagfirullah,
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدر. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق 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 يا كافي يا غني يا فتاح. الفاتحة.